rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. ويقول تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin yang kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat kegiatan malam hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Dan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan sesedikit apapun, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama kehidupan akhirat kita. Bapak sekalian, hadirin kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakum. Pada malam hari ini kita akan sambung kajian kita ayat yang ke-56. Dan sebelum kita memulai untuk membahas ayat per ayat dari surat Maryam ini, maka terlebih dahulu kita membaca bersama-sama. Semoga bacaan ini bisa memperbaiki bacaan kita sama-sama, karena di dalamnya nanti paling tidak ada sedikit tahsin yang perlu disampaikan. Ini rahimani wa rahimakumullah, muslimin yang berbahagia. Sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, sekaligus perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai beberapa nabi-nabi yang menjadi representasi dari nabi-nabi yang lain. Karena jangan sampai kita menganggap bahwa yang dimuliakan oleh Allah itu hanya nabi-nabi yang disebutkan. Tapi pada umumnya nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan hanya perwakilan dari nabi-nabi, tapi mereka yang disebutkan itu adalah orang-orang yang memang memiliki keistimewaan, kelebihan, yang tentunya bukan hanya layak untuk dipelajari, bukan hanya layak untuk diketahui, tapi lebih dari itu adalah layak untuk diteladani. Sejak awal kita sudah berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan sekelumit tentang kehidupan beliau, mulai dari sejarah kehidupan beliau yang ditentang, sejarah kehidupan beliau yang mendapatkan penentangan yang cukup keras, bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. Bahkan orang yang paling terdekat dengan kehidupan beliau, yaitu ayahnya sendiri, Azar. Ditambah lagi dengan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang juga tidak jauh berbeda dengan kehidupannya, kehidupan Nabi Ibrahim. Tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Fir'aun, seorang raja yang la yuqhar, yang dianggap tidak akan pernah mampu ditumbangkan karena saking berkuasanya. Kepadanya lah Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah, yang tentunya
ini menjadi beban besar bagi kehidupan Nabi Musa. Maka pantas ketika Nabi Musa meminta saudaranya untuk menjadi waziran, pembantunya dalam berdakwah, maka Allah kabulkan sebagai syafaat Nabi Musa alaihissalam, sehingga dijadikanlah Nabi Harun sebagai Nabi juga. Yang kebetulan Nabi Harun itu adalah saudara kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Hanya selisih 2 tahun usia. Nah, pada kesempatan hari ini, malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Idris." Maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutkan, jelaskan, ingatkan. Itu kata-kata zakaro itu begitu, mengingat, menyebut, mengingat atau menyebut. Karena namanya zikir itu bukan hanya nyebut, tapi juga mengingat. Karena banyak orang berzikir hanya menyebut tapi tidak mengingat, sehingga zikir yang dibaca itu nggak ada ruhnya. Subhanallah, alhamdulillah selalu dibaca, tapi kadang-kadang tidak sedikit orang mengatakan saya berzikir kok hati nggak tenang. Apa masalahnya? Bukan pada zikirnya, tapi pada mengingat makna, sehingga makna-makna itu tidak masuk, ruhnya tidak ada dalam diri manusia. Lalu bagaimana mungkin zikir itu akan mampu untuk mendatangkan ketenangan? Nah, kita tidak berbicara tentang zikir karena ada bab tersendiri nanti jika kita bertemu dengan pembahasan tentang zikir. Tapi yang terpenting, ingatkan wahai Muhammad, sebut siapa itu di dalam Al-Quran fil kitab Idris. Sebutkan di dalam Al-Quran tentang Idris. Ceritakan, karena Allah sendiri menceritakan tentang kehidupan Idris, yang tentu notabene kehidupan Idris itu jauh berbeda masaknya dengan kehidupan Nabi SAW. Tapi inilah mukjizat Al-Quran yang seringkali mengungkapkan kisah-kisah tentang para nabi dan orang-orang yang saleh yang tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Yang menurut logikanya, bagaimana mungkin si Muhammad yang lemah, tanda kutip, Muhammad yang buta huruf, Muhammad yang ummi itu mampu untuk menyebutkan dan menceritakan tentang kisah yang belum pernah langsung berhadapan di situ. Tapi inilah kekuasaan Allah yang diberikan mukjizat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menceritakan tentang kisah itu seakan-akan Nabi Muhammad hidup pada masa itu. Dan begitu juga dengan nabi-nabi yang lain yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan ini disebut dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disebutkan tentang Idris? Sebutkan tentang Idris, ceritakan tentang Idris. Jelas siapakah tentu Idris itu? Allah sebutkan di dalam sifat baik yang melekat dalam dirinya. Innahu kana siddiqan nabiyya, sama seperti halnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Siddiqan artinya membenarkan, jujur dalam iman. Maka mustahil bagi para nabi itu untuk tidak membenarkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua para nabi itu memiliki sifat siddiqan. Orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu diberikan julukan sebelum menjadi nabi, beliau sudah diberikan laqab dengan nama Al-Amin, orang yang dipercaya. Maka setiap orang yang mempercayai tentang kebenaran, maka bisa dikatakan dengan siddiqan. Siddiqan. Bahkan sahabat Nabi pun bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana latar belakang nama As-Siddiq? Itu bukan nama aslinya, tapi laqab itu diberikan oleh Nabi karena kepercayaannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bakar itu adalah menyegerakan, meskipun bakar itu juga artinya adalah wanita bikar, wanita muda yang belum menikah, itu namanya bikar, perawan. Tapi Abu Bakr As-Siddiq yang cepat mempercayai
ini terkait erat hubungannya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali percaya tentang perjalanan itu salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq. Sampai Abu Jahal itu mencari alibi, mencari alasan gimana caranya agar kemudian sahabat-sahabat Nabi itu tidak percaya kepada Nabi. Ini momen penting kata Abu Jahal. Isra dan Mi'raj ini di luar logika. Bagaimana mungkin seseorang manusia biasa seperti Muhammad bisa berjalan menuju Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat, bahkan sekejap mata? Mustahil kan bagi manusia. Inilah kesempatan yang digunakan Abu Jahal untuk mempengaruhi keimanan Abu Bakar. Lalu apa kata Abu Bakar? Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Abu Bakar, siapa yang ngomong begitu? Siapa yang ngomong kalau terjadi perjalanan Isra dan Mi'raj di malam hari? Lalu Abu Jahal berkata, Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu pun aku percaya jika Muhammad yang ngomong. Tuh, Siddiq begitu tuh Pak. Kalau kita sudah percaya sama Allah, nggak usah ragu dah. Apapun yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran pasti benar, pasti. Kalau masih ada keraguan sedikit saja dalam hati kita, maka belum dikatakan siddiqan dalam iman, belum dikatakan orang yang percaya di dalam keimanan. Karena ternyata iman itu butuh bukti, butuh kejujuran. Maka banyak di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang bagaimana orang-orang itu jujur dalam keimanannya. Sampai kemudian mengatakan mereka lah orang-orang yang siddiq, jujur, ulaika humul muttaqun, baru disebut mereka itu orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam kehidupan ini dibutuhkan kejujuran. Maka para nabi adalah orang-orang yang paling jujur dalam keimanan. Karena bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengemban amanat kalau dia sendiri tidak percaya terhadap amanat itu. Dan Nabi kalau nggak percaya, loh bagaimana bisa umatnya percaya? Maka siddiqan. Maka sekelumit mungkin tentang kisah Nabi Idris ini tidak banyak diangkat di dalam permukaan, tidak banyak diangkat kisahnya. Lalu apa pentingnya Nabi Idris itu disebutkan sebagai contoh? Emang siapa sih dia? Bahasanya gampangnya begitu. Bukannya banyak nabi-nabi yang populer, kenapa nggak nabi-nabi itu saja yang disebut? Ternyata Nabi Idris itu juga punya keistimewaan. Dan di antara keistimewaan yang dimiliki itulah bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Idris itu. Kalau dalam riwayat sejarahnya, beliau itu adalah generasi ke-6 dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Beliau termasuk keturunan Qabil dan Ikrimah, putra dan putri Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dari mana kita mendapatkan bahwa dia adalah generasi ke-6? Karena riwayat Imam Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Nuh itu adalah generasi 10. Sedangkan Idris itu adalah bapaknya dari bapaknya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Berarti kalau dirunut berarti generasi ke-6. Generasi ke-6 kenabian. Jadi setelah Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Generasi ke-6 lah bahasanya. Ya. Apakah ada kemudian sebelum Nabi Idris itu para nabi? Para ulama menyebutkan ada. Nabi Syis. Ya. Dan banyak lagi kemudian beberapa keterangan-keterangan yang ada. Ya. Tentu kita tetap wajib percaya bahwa ada nabi-nabi selain nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Minhum man qasasnahu wa minhum lam naqsus alaih. Dan Allah menyebutkan di antara mereka ada yang kami sebutkan dan di antara mereka juga ada yang kami tidak sebutkan. Bahkan yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis-hadis Nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan yang disebutkan. Hanya saja kewajiban kita untuk mengimani mereka semua adalah menjadi kewajiban kita. Tapi yang layak untuk kita hafal, yang kita ketahui tentang sejarah-sejarah populernya hanya 25 Nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa catatan yang kemudian saya sampaikan. Ya. Jadi beliau adalah generasi ke-6 dari Adam alaihissalatu wassalam. Beliau itu hampir hidup selama, kalau dalam beberapa riwayat itu disebutkan hampir 800-an tahun lamanya. Kalau beliau hidup, dari beberapa keterangan-keterangan yang ada. Ada yang mengatakan beliau hidup itu hampir 865 tahun.
Ada yang mengatakan 1000 tahun setelah Adam wafat. Jadi 1000 tahun. Jadi kehidupan mereka memang panjang. Nabi Nuh saja 950 tahun kan. 450 tahun usia beliau baru diangkat menjadi nabi. Jadi 500 tahun berdakwah. Tapi kesabaran Nabi Nuh luar biasa. Walau hanya beberapa gelintir orang beriman, tapi beliau tidak putus asa untuk berdakwah. 500 tahun loh, coba bayangkan. Dan kita pengen instan. Dakwah baru sebulan pengen banyak pengikutnya, pengen dilulukan oleh banyak orang. Entah dulu Nabi juga begitu. Jadi bukan itu, bukan popularitas, bukan jumlah jamaahnya yang paling utama. Tidak, meskipun itu juga bagian terpenting. Bagian di antara, walaupun kita tidak mengatakan itu sebagai keberhasilan dakwah, jadi paling tidak semakin banyak orang yang mengikuti, maka semakin banyak kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan. Tapi sekali lagi, orang yang tidak punya jamaah tapi dia berdakwah itu tidak bisa dikatakan gagal. Karena Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpi beliau diperlihatkan ada orang yang datang, walaysa ma'ahu ahad. Ketika seorang berjalan itu enggak ada satupun bersamanya. Dan ketika ada jalan lagi, wa ma'ahu ahadun wa ma'ahu wahidun rajulani. Dan yang datang berikutnya bersama dia dua orang. Lalu selanjutnya langsung jumlahnya banyak. Dan kemudian umat Nabi Muhammad paling banyak. Ketika bertanya siapa itu, mereka adalah nabi yang mereka berdakwah, tapi mereka nggak punya umat. Jadi dakwah tapi nggak ada yang percaya. Ada yang dakwah cuma 1 orang, ada yang dakwah cuma 2 orang. Lalu apakah kita katakan Nabi itu gagal? Jangan lihat kegagalan dari situnya, Pak. Maka itu kembali kita tarik. Ada orang tua yang ternyata anaknya secara pendidikan gagal, tapi kita sudah ajarkan dia sebaik-baiknya. Dan itulah usaha maksimal yang sudah kita lakukan. Ternyata nggak berhasil. Apakah orang tua itu gagal? Bukan. Kegagalan itu adalah ketika kita tidak pernah mencoba untuk mengajarkan kebaikan. Kalau seandainya jumlah kualitas itu menjadi standar keberhasilan seseorang atau tidak, maka terlalu banyak orang yang kecewa dalam hidup. Nah, karena itu kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali pada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka beliau Ibnu Katsir mengutip tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Beliau ambil dari Ishaq, dan Ishaq kemudian dari Ibnu Jarir At-Tabari, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain, rujukan-rujukan yang lain, baik dari hadis Muslim dan lain sebagainya. Tapi kita simpulkan, paling tidak Nabi Idris alaihi salatu wassalam itu memiliki beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, Nabi Idris itu adalah manusia pertama yang bisa baca tulis, yang bisa tulis dengan pena. Itu Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Mulai dengan pena menulis, Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Bahkan beliau diwahyukan 30 lembar wahyu Allah yang beliau harus ajarkan kepada umatnya. Beliau dulu dakwahnya di Babilonia, Irak kuno pada masa itu. Lalu kemudian hijrah ke Mesir karena ditolak di Babilonia, dan hijrah ke Mesir hingga pada akhir hidupnya. Bagaimana akhir hidupnya? Nanti kita selesaikan. Ini baru hidupnya, belum matinya. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salatu wassalam itu diberi bermacam-macam pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang beliau itu sangat cinta terhadap ilmu. Masya Allah. Jadi sampai ilmu menghitung itu beliau juga sudah. Ini dalam beberapa riwayat. Ilmu menghitung, kalau kita akan berhitung dan matematika, itu sudah dikenal oleh Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Lalu beliau itu suka meneliti fenomena-fenomena alam semesta. Maka beliau dikenal sebagai ahli falak. Sampai orang-orang banyak percaya kalau kematian itu bisa ditebak sama Idris. Sampai punya kemampuan semacam itu. Ini Nabi Idris. Ya.
terlepas dari perbedaan-perbedaan pada sudut pandang para ulama, tapi paling tidak ini keistimewaan kelebihan yang dimiliki. Kemudian berikutnya, kalau Ibnu Katsir mengutip bahwa Nabi Idris itu adalah al-khayyal, orang yang pertama kali bisa menjahit. Lalu apa istimewanya sih kalau menjahit? Lam yaghrisu ibratan illa qala subhanallah. Ini istimewanya. Beliau tidak pernah menancapkan jarum kecuali setiap kali menancapkan jarum beliau berzikir subhanallah. Maka beliau adalah orang yang mulia di bumi ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikirnya subhanallah. Nancepin benang, nancepin jarum itu subhanallah. Ini kutipan Ibnu Katsir. Ya. Jadi Nabi Idris alaihi salatu wassalam, beliau pertama kali yang memotong dan menjahit bajunya dan pakaiannya. Karena konon informasinya sebelum Nabi Idris alaihi salatu wassalam, orang-orang itu berpakaian dengan kulit binatang yang hanya ditempelkan lalu menutup saja. Tapi mulai kemudian ada pola-pola yang dijahit itu Nabi Idris. Tapi belum ada tekstil waktu itu. Belum ada belum ada tailor. Ya, karena kita nggak bicara tentang bisnis ya. Ini bicara tentang kebiasaan beliau. Beliau pertama yang menjahit. Tapi yang paling istimewa itu setiap kali beliau meletakkan jarumnya, kata Imam Asy-Syafi'i, la yabdisu ibratan illa qala subhanallah, fa kana yamsi hina yamsi wa laysa fil ardi ahadan afdal minhu. Jadi kata Ibnu Katsir, beliau tidak pernah menancapkan jarum yang beliau tusuk untuk menjahit kecuali beliau mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Zikir. Ingat bahwa berbicara tentang zikir itu bukan sekedar orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam beberapa hadis-hadis qudsi adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dan salah satu cara untuk membangun kemesraan kita dengan Allah itu adalah dengan cara memperbanyak zikir. Man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Kata Rasulullah, kama yaqulullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah, barang siapa yang menyebutku pada dirinya maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Dan barang siapa yang menyebutkan dalam satu majlis maka aku akan menyebutnya pada satu majlis yang jauh lebih baik dibandingkan majlis tempat dia menyebutku. Kalau kita menyebut Allah di dalam kajian seperti ini, berzikir kepada Allah, maka Allah akan menyebut kita di tempat yang jauh lebih baik. Di mana itu? Di tengah para malaikat-malaikat. Dan orang-orang yang sering berzikir kepada Allah, namanya populer di tengah para malaikat. Seperti halnya lebah yang berbunyi, satu persatu lebah itu, maka begitu pula nama orang tersebut akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa kan? Jadi bukan hanya kalimat-kalimat zikir dengan ucapan subhanallah, tapi masya Allah orang yang biasa berzikir dengan ucapan demikian berarti itu orang yang bukan biasa. Jujur Pak, kalau kita mau evaluasi diri kita, seberapa banyak kita berzikir kepada Allah dalam hidup kita? Bukan sesuatu yang ringan nih. Berzikir kepada Allah, basah lisannya dengan zikir kepada Allah adalah anugerah Allah, di mana anugerah zikir kepada Allah itu jauh lebih baik, kata Rasulullah SAW, dibandingkan harta yang dikumpulkan. Bahkan kita nafkahkan al-zahabi wal waraq pun afdal. Zikir kepada Allah itu lebih mulia amalannya. Maka Rasulullah SAW dalam satu amalan ada 3 hal yang jika manusia memilikinya itu, maka manusia itu adalah orang yang paling kaya, karena kekayaan itu lebih jauh berharga dibandingkan kekayaan yang dikumpulkan dalam hidupnya. Apa itu? 3 hal itu. Jadi kalau kita udah punya 3 ini, kita udah kaya Pak. 1, lisanun dzakir. Orang yang lisannya itu gampang mengucapin zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Karena luar biasa pahalanya. Orang bisa la haula wala quwwata illa billah saja di dalam kehidupannya, maka kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan kanzun min kunuzil jannah. Dia akan mendapatkan perbendaharaan dan perbendaharaan surga. Yang kedua, qalbun syakir.
orang yang hatinya selalu bersyukur. Berapapun yang dia terima dari Allah, hatinya selalu, ya kalau sudah selalu bersyukur berarti lahirnya qanaah. Yang ketiga, orang yang memiliki pasangan hidup, yang pasangan hidup itu adalah saling mendekatkannya kepada Allah. Itu udah kaya teman. Jadi bukan hitungan harta, bukan. Harta itu kan pandangan manusia, kekayaan itu. Tapi dalam pandangan Allah, jika seseorang sudah mulai punya pasangan, lalu pasangan ini saling nasihati terhadap kebaikan, ngajak mengenal Allah setiap hari dan setiap waktu, orang itu sudah paling kaya. Maka jangan remehkan istri yang tanya, "Bang, duit dari mana dapatnya?" Jadi bukan istri yang nanya, giliran dikit nanya, tapi yang besar bukan nanya. Kalau dikit biasanya kan nanya ya, "Kenapa so gini kok jumlahnya begini sih bang?" Kalau gede kira-kira nanya nggak? Biasanya nanya mah dikit. Kalau gede kagak nanya dia umumnya. Tapi kalau ada istri yang gede juga nanya, berarti wanita soleha. Besok lagi Bang, ini duit kok nggak biasanya bang, biasanya dikit, ini kok banyak, dapat dari mana bang? Itu wanita soleha itu. Jangan sampai giliran gede kagak nanya acan. Kalau dikit mananya bang, kok gini amat? Ya giliran gede mau dikantongin aja kagak nanya. Laki juga sama, maka kata Rasulullah kan orang yang baik itu adalah ketika dia bangun malam, dia percikan airnya ke istrinya, lalu istrinya pun dibangunkan. Begitu juga istrinya bangun malam lalu percikan air ke muka suaminya agar suaminya bangun. Itu namanya sevisi, semisi menuju surganya Allah. Usikum wa ya nafsi. Belum tentu yang menyampaikan ini juga mulia seperti yang disampaikan, tapi paling tidak kita belajar dengan apa yang kemudian kita. Nah, kembali Nabi Idris alaihi salatu wassalam ini memiliki kemuliaan semacam itu. Maka tidak ada kalimat yang beliau ucapkan kecuali berzikir kepada Allah dengan ucapan subhanallah. Beliau tidak berjalan kecuali beliau berzikir kepada Allah. Nah, beliau juga memiliki kekuatan dan keberanian. Maka beliau dikenal dengan asadul usud, singanya singa. Jadi kalau beliau itu sudah menyampaikan pesan kepada siapapun, pantang untuk takut. Urusan kebenaran, kudu kebenaran. Ini sudah ditanamkan oleh Allah di dalam diri Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sampai kemudian berikutnya, kemuliaan beliaulah itulah, sambung ayatnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, siddiqan nabiyya. Beliau juga dimuliakan oleh Allah. Karena setiap yang menjadi nabi pasti dimuliakan. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka orang-orang yang diberikan nikmat dan kenikmatan ketika Allah sudah menjadikan dia sebagai seorang nabi itu tidak akan pernah bisa disamai dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada yang lain. Jadi kalau udah tingkat nabi itu sudah kenikmatan yang paling tinggi. Ya, bahasa kita dari sisi spiritual. Ya kalau sudah nabi kan pilihan. Nggak ada nabi-nabi yang kemudian ngajuin diri, nggak ada. Nabi yang nantesin diri nggak ada. Kayaknya saya pantas jadi nabi, nggak ada. Nggak ada. Kalau caleg nggak bisa. RT, RW bisa nyalonin diri, terus menjelasin visi dan misi. Itu manusia itu. Kalau presiden juga sama, siapapun juga sama. Kadang pencitraan, manusia itu begitu. Dulu mau belum haji, bila udah pemilihan udah ada hajinya, biasa itu mah. Jadi kalau nabi mah nggak bisa, karena nabi itu istofahu, Allah yang milih. Allah yang memang mentakdirkan seseorang itu menjadi nabi, maka seketika dilahirkan itu sudah dijaga oleh Allah sampai kemudian menjadi seorang nabi. Nah, kembali kemuliaan beliau itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Salah satu di antara kemuliaannya juga yang lanjutnya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Maka kami angkat ke tempat yang tinggi.
Maka dalam kisah akhirnya ketika mengatakan rafa'nahu dan kami angkat, itu ada dua pendapat para ulama. Yang pertama pendapat rafa'nahu, kami angkat kemuliaannya dengan kenabiannya. Karena dia menjadi nabi maka kami muliakan. Pandangan yang kedua para ulama adalah wa rafa'nahu, kami angkat jasad dan ruhnya ke langit. Maka dalam kisah Isra dan Mi'raj, salah satu nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad itu adalah Nabi Idris pada langit yang keempat. Ketika mengucapkan salam, lalu kemudian orang yang saleh, lalu dialah Nabi Idris alaihissalam. Walaupun kemudian para ulama kemudian berpendapat apakah dia wafat atau tidak, apakah Nabi Isa wafat atau tidak, apakah Nabi Idris wafat atau tidak. Melihat ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, maka setiap manusia itu mesti wafat. Semua dalam pandangan sebagian ulama diwafatkan seluruhnya, meskipun Allah wafatkan di langit keempat. Ini pemahamannya. Maka banyak pertanyaan. Isa itu mulia, lihat kemuliaannya, Allah angkat dan tidak Allah wafatkan. Bahkan Allah masih hidupkan sampai sekarang. Jadi pertanyaan begitu banyak. Maka jawabannya, kalau ada pertanyaan semacam itu, Ahli Hidayat mengatakan, kalau ada orang bertanya seperti itu, maka saya diam. Sama seperti Maryam ketika ditanya tentang lahirnya Isa, padahal dia tidak memiliki ayah. Allah perintahkan Maryam untuk diam. Apa maksudnya? Aku diam karena ini sudah menjadi kuasanya Allah yang tidak akan pernah bisa dilogikakan. Meskipun kadang ada orang yang butuh dilogikakan. Paling tidak, kalau ingin dilogikakan maka tetap pemaknaannya diangkat. Udah. Kalau memang kita pahami jasad dan ruhnya diangkat, emang diangkat. Dan dia tidak diwafatkan di bumi. Tapi kalau kita pahami apakah dia diwafatkan atau tidak, maka mayoritas ulama mengatakan diwafatkan. Tapi diwafatkan di langit, di mana letaknya ketika Allah mengangkatnya. Kalau bahasanya apakah di bumi ada nggak makam Nabi Idris, saya belum tahu dan belum ada yang menemukan. Karena memang Allah tidak wafatkan Nabi Idris di atas muka bumi. Kalau Nabi Adam, kata orang Arab sepedanya dia ada, sepeda gede, itu mitos. Mana ada sepeda Rasulullah. Kalau datang ini sepedanya Adam nih, ya Allah. Hanya orang bodoh yang percaya ya. Ontel lagi sepedanya, ontel. Masa-masa gitu ke PSPKI. Baik Bapak sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampaikan selanjutnya wa rafa'nahu. Kami angkat, terlepas dari pemahaman kami angkat dia karena dia menjadi nabi atau kami angkat ke langit, semua itu bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan kalimatnya, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ya, perhatikan. Dan mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan nikmat. An'amallahu 'alaihim. Kami berikan nikmat kepada mereka dari golongan para nabi. Jangan sampai pemahaman kita bahwa yang diberikan nikmat itu hanya nabi-nabi yang ditulis dan kita pelajari. Tapi semua nabi pun diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah semua para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berbicara tentang an'amallahu, bisa diterjemahkan sesuai dengan surah An-Nisa ayat 69. Siapa sih sesungguhnya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu bukan hanya para nabi, tapi orang-orang yang juga mengikuti para nabi. Maka siapa di antara mereka? Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Ayat 70. Allah Subhanahu wa taala kemukakan bahwa orang-orang yang disebut para nabi-nabi itu adalah dimuliakan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu bukan hanya di dunia, tapi juga kenikmatan Allah berikan di akhirat. Adakah kemudian selain para nabi itu yang dimuliakan dan diberikan nikmat oleh Allah? Ada.
Maka jenjangnya itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Siapa itu? Yang pertama adalah Al-Anbiya. Sudah pasti, nggak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan para nabi dah. Lalu turun berikutnya, Was-Siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Siapa orang-orang yang jujur keimanannya? Orang yang jujur keimanan itu adalah orang-orang yang di dalam dirinya itu tidak ada raib sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Ia hiasi kehidupannya dengan amal soleh. Semua perintah-perintah Allah ia lakukan. Maka tingkatan manusia itu kan ada macam-macam. Ibnu Taimiyah mengatakan ada dua. Yang pertama, orang-orang yang beriman itu tingkatannya ada dua, amal solehnya. Yang pertama disebut dengan al-muqtasidun. Yang kedua disebut dengan al-muqarrabun. Siapa itu al-muqtasidun? Orang pertengahan. Siapa sih orang pertengahan itu? Orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selesai. Yang diperintahkan itu berarti dilakukan, yang diharamkan oleh Allah dia tinggalkan. Itu disebut dengan al-muqtasidun, pertengahan dan tuh. Udah bagus nggak? Udah bagus. Lebih tinggi daripada orang yang zalim, zalimun li nafsi. Tapi orang yang paling tinggi kata Ibnu Taimiyah adalah siapa itu? Al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa itu orang-orang yang dekat dengan Allah? Bukan hanya melakukan yang diwajibkan saja, tapi dia hiasi kehidupan dengan yang disunnahkan. Bukan hanya meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi dia berusaha untuk meninggalkan yang dimakruhkan oleh Allah. Baru tingkat muqarrabun tuh. Kalau pada saat yang muqtasidun juga udah aman. Ya ukuran kita mah begitu kan. Kalau kita kan bedanya, kalau disuruh masih cari alasan yang kira-kira jadi orang soleh tapi masih derajat yang bawah, masih aman lah. Ya kan, kalau iman para sahabat kan bukan sabiquna bil khairat. Kalau orang-orang yang betul-betul baik, yang dianggap orang-orang yang istimewa itu adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan mencari alibi, yang penting sudah melakukan kebaikan. Ada orang bilang ini kan sunnah Nabi, ya kan masih sunnah. Bahkan kalau sunnah apalagi habis itu didefinisikan sama dia. Sunnah itu kan kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa, kan masih mending. Kalau sahabat-sahabat Nabi bukan. Acap kali Nabi mengatakan ini sunnah, mereka jadikan seakan-akan itu menjadi wajib. Dia kejar terus apa yang belum dilakukan. Sampai para sahabat pernah datang kepada Nabi mengajukan bahwa dia sudah melakukan amal yang luar biasa. Coba bayangkan Pak, bagi orang awam ini amalan sahabat ini udah benar. Apa amalannya? Dia datang kepada Nabi lalu mengaku, ya Rasulullah, aku sholat malam sampai nggak tidur. Luar biasa nggak? Masya Allah. Saya puasa sampai nggak berbuka. Ini bagi orang awam luar biasa gitu Pak. Masya Allah, mana ada orang puasa tidak buka. Bagaimana mungkin orang sholat kagak tidur-tidur? Kalau orang kagak tidur-tidur tapi nggak sholat banyak. Tapi bagaimana sahabat yang kemudian sholat sampai nggak tidur-tidur? Kan luar biasa. Tapi apa kata Nabi? Siapa sih di antara kalian yang lebih baik amalnya dibandingkan aku, kata Nabi? Nggak ada. Tetapi aku pun sholat seperti kalian, tapi aku tidur. Jadi ada porsinya. Saya juga berpuasa seperti kalian, tapi aku. Jadi berlebihan itu juga tidak baik. Tapi bukan berlebihannya yang kita lihat, semangat para sahabat untuk mengejar amal sholat itu yang menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Sekecil apapun, jika memang itu adalah perintah Allah, sekecil apapun jika itu memang adalah larangan Allah, mari kita berusaha untuk menjauhi dan mengamalkan yang diperintahkan. Sekecil apapun, karena insya Allah Allah pasti akan memberikan penghargaan yang berbeda dengan orang-orang tergantung tingkatan-tingkatan manusia itu. Maka kenapa surga itu bertingkat-tingkat? Karena amalan orang bertingkat-tingkat. Kedekatan seorang manusia dengan Allah juga bertingkat-tingkat apa enggak? Bertingkat-tingkat. Ada orang yang datang kepada Allah, ya, ada orang yang datang kepada Allah dengan segenap kehidupannya. Ada orang yang datang kepada Allah mungkin 50 setengah-setengah. Ada orang yang kemudian seakan-akan mendekat kepada Allah padahal posisinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini tergantung tingkatan-tingkatan. Nah, kembali, maka siapa itu yang kedua adalah as-siddiqin. Siapa as-siddiqin itu? Di dalam keimanan as-siddiqin, as-siddiqin itu orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Siapakah yang jujur dalam keimanannya? Hal lain adalah mereka yang Allah sampaikan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Paripurna amal ibadah. Jadi yang disebut dengan ibadah dalam pandangan Allah dalam surah Al-Baqarah itu bukan hanya menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat saja. Walakinnal birra man amana billah, tapi sempurna dengan keimanan kepada Allah, hari akhirat, kitab, malaikat, lengkap rukun imannya. Wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin. Dia sedekahkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Yatim, fakir, miskin, itu termasuk as-siddiqin dalam iman. Wa aqama as-salat wa ata az-zakat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi'adihim, dan kemudian dia berpegang teguh terhadap janji-janjinya. Ya. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's, dan dia selalu sabar dalam keadaan apapun. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Maka mereka pula disebut shadiqu, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Kita lihat syuhada. Ya, yang kedua, yang tadi adalah as-siddiqin. Tingkat yang ketiga, orang-orang mendapatkan nikmat. Ini juga sebagai terjemahan dan tafsiran dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang-orang yang Engkau berikan nikmat itu? Ini keterangannya dalam surah Nisa ayat 69. Yang ketiga siapa? Wasyuhada. Siapa orang syuhada? Syuhada itu adalah orang yang menyaksikan kebenaran, bahkan menjadi bukti sejarah, pelaku sejarah, sehingga kemudian dia terbunuh di dalam perang. Syuhada. Maka mereka itu enggak mati tapi hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang-orang yang dalam berperang itu mati, sesungguhnya mereka hidup. Tapi engkau tidak mengetahuinya, engkau tidak merasakannya. Maka dulu pernah kita sampaikan, masih ingat kualifikasi manusia itu. Ya. Ada manusia-manusia al-hayatu fil maut, al-mautu fil haya, al-hayatu fil haya. Ada orang yang hidup untuk hidupnya. Ada orang yang hidup untuk hidupnya. Itu filosof kambing sama ayam. Jadi hidupnya setiap hari berpikirnya untuk hidupnya saja. Dia cari duit, cari apa buat makannya. Itu tiap hari gitu aja kerjaannya. Nah, ayam kambing kan sama tuh. Ayam kambing sama, pagi ayam kotok, bunyi, kan, kawin, bertelur, tidur. Paginya begitu lagi itu pekerjaannya. Jadi orang yang orientasinya hanya untuk dunianya, maka dianggap al-hayatu fil hayat. Berikutnya al-hayatu fil maut. Ada orang yang hidup untuk kematiannya. Ini orang yang paling mulia. Siapa orang yang hidup untuk kematiannya? Orang yang mendedikasikan dirinya untuk kematiannya, bukan hanya untuk hidupnya. Yang dia pikirkan dalam hidupnya adalah bagaimana mati yang baik, bukan hidup yang baik. Beda ya? Beda nggak Pak? Antara bagaimana hidup yang baik dengan bagaimana mati yang baik? Beda. Orientasinya beda. Meskipun jangan sampai kita memahami orang yang berpikir bagaimana cara mati yang baik itu meninggalkan dunia. Enggak, itu perintah Allah. Jangan kau tinggalkan duniamu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan duniamu, tapi ingat akhiratmu itu jauh lebih penting bagi kehidupan. Maka hati-hati, usikum wa iyaya nafsi. Apapun pekerjaan hidup kita, jangan sampai menduakan akhirat. Jangan sampai meninggalkan akhirat dan orientasi kita hanya sebatas dunia, dan kita tinggalkan orientasi akhirat kita yang kehidupan selamanya. Orang yang merugi adalah orang yang menggadaikan akhiratnya dengan dunianya, dan orang yang beruntung itu adalah orang yang menggadaikan dunianya untuk akhirat. Ada orang yang paling parah, al-mautu fil hayat. Orang yang mati dalam hidupnya, gak manfaat belas.
belasnya. Bagi dirinya nggak manfaat, bagi orang lain juga nggak manfaat. Kira-kira hidupnya itu tengkorak yang berjalan, nggak ada faedah satupun. Sumbangsi untuk orang nggak ada, dirinya juga nggak ada. Maka orang semacam itu adalah orang-orang yang dianggap mati dalam hidupnya. Dan salah satu kriteria mati dalam hidup, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang nggak mau ngaji, yang nggak mau belajar ilmu. Man lam yadullat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tulla hayati wa man fatahu ta'alimi waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Orang kalau dalam hidupnya itu nggak pernah menuntut ilmu, maka ketika dia mati, orang-orang yang tidak pernah merasakan bagaimana menuntut ilmu dalam hidupnya, tajarru'a dhullal jahli tulla hayati, maka dia akan menikmati kebodohannya selama-lamanya. Wa man fatahu ta'alimi waqta syababi, dan barang siapa yang kemudian meninggal dunia yang saat kemudian fatahu ta'alim, kehilangan masa belajarnya. Ada orang yang tidak mau belajar, berarti kan kehilangan masa belajarnya. Apa kata Imam Syafi'i? Fakabbir alaihi arba'an liwafati, berikan penghormatan takbir 4 kali untuknya. Kira-kira takbir 4 kali itu apa maksudnya? Salat jenazah. Jadi dianggap orang-orang itu seperti orang mati. Yang layak baginya itu adalah takbir 4 kali. Itu betapa pentingnya ilmu di dalam kehidupan. Karena tanpa ilmu itu jangan pernah berharap surga Allah itu berada dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu itu butuh ilmu. Lah jangankan urusan akhirat, urusan dunia butuh ilmu nggak? Butuh. Lah buat donat itu butuh ilmu nggak? Lah kalau kagak pakai ilmu, kagak bundar-bundar dia. Kalau kagak bisa bulat-bulat tengahnya. Ya butuh ilmu, ada caranya. Kue kalau adonannya salah itu mantep Pak. Mantep. Itu kalau nggak pakai ilmu mantep, tapi kalau pakai ilmu dia ngembang. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang kita sampaikan terkait dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam yang Allah sampaikan ya, ketika ulaikal ladzina amala minan nabi, itu syuhada, dan terakhir kemudian wassalihin, orang-orang yang saleh. Saleh itu artinya amal solehnya yang baik. Kita itu kira-kira itu derajat kita yang mana dari 4? Kira-kira. Ini kita evaluasi masing-masing, Pak. Nabi enggak mungkin. Nabi udah nggak mungkin dah eliminasi kita. Turun ke bawah. Siddiqin masuk kagak? Roman-romannya dipaksain juga nggak keluar juga kita. Syuhada, jarang ada kesempatan jadi syuhada sekarang. Ya cuma kesempatan terakhir udah jadi solihin. Itu pun kita masih belajar kan? Masih sekarang masih. Bagaimana solihin itu paling tidak kriterianya menjadikan setiap kehidupan kita itu soleh. Setiap langkah kita baik, ucapan baik, pikiran kita baik, amal setiap hari kita baik. Kalau udah itu baru termasuk solihin. Ya solihin aja dah begitu. Karena di atasnya nggak mungkin kita masuk. Solihin aja. Alhamdulillah kalau kita masuk. Ya, jadi Bapak-bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, inilah yang kemudian Allah sampaikan di dalam ayat yang kedua dari ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Sedikit lagi, kenapa disebutkan yang lain itu? Wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati, mereka masing-masing dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, min dzurriyyati Adam, ya Idris. Keturunan Nabi Adam dimasukkan Idris, maka dzurriyyati Adam namanya, keturunan Adam. Di dalam keterangan Ibnu Katsir. Lalu kemudian man hamalnahu ma'a Nuh, keturunan dari Nabi Nuh itu masuk Ibrahim di situ. Ya. Lalu kemudian berikutnya yang menjadi kerabat Ibrahim itu Ishak, Yakub, Ismail. Ya. Dan zuriyat Israil, Allah sebutkan dalam ayat itu. Siapa zuriyat Israil? Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa bin Maryam. Itu yang disebutkan di dalam beberapa tafsir-tafsir yang ada. Karena itu intinya, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang baik dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain kita jadikan orang-orang yang soleh itu sebagai teladan dalam kehidupan
laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Telah ada pada diri Nabi teladan yang baik bagi kehidupan kita. Kalaupun Nabi tidak ada, maka orang-orang yang soleh itu menjadi teladan bagi kehidupan kita. Paling tidak kita ikuti mereka. Dan insya Allah jamin ketika kita mengikuti orang-orang yang soleh, maka kita tidak akan tergelincir sehingga jatuh pada derajat orang-orang ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Insya Allah kita sambung pada lain waktu dan kesempatan. Ya, kajian berikutnya insya Allah ayat yang 58, 9 sampai kemudian 60. Insya Allah kita akan sambung pada lain waktu. Mudah-mudahan Allah berikan waktu kesehatan kepada kita, bisa hadir dalam pengajian bersama-sama belajar, dan semoga Allah berikan hidayah taufik dan hidayah. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Ada Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.